Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Semoga di pagi hari ini kita selalu mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baiklah anak-anakku sekalian, Bapak akan menyampaikan tentang materi yaitu masuknya Islam ke Indonesia. Oke. Adapun tiga teori, yaitu yang pertama teori Gujarat, teori Makkah, dan teori Persia. Nah, teori ini dikemukakan oleh Ahmad Mansur Suryanegara, ya. Jadi dia termasuk adalah pakar sejarah Islam, ya, yang mengatakan ada tiga teori. Oke, Bapak akan membahas masalah teori Gujarat. Oke, teori Gujarat ini, ya, mengapa dinamakan teori Gujarat? Karena awal masuk Islam ke Indonesia itu melalui eh, jalur perdagangan, ya, yaitu para pedagang India, ya, yang masuk ke Nusantara, ya, itu pedagang India Muslim, nah ya. Oke, itu sekitar pada abad ke-13 Masehi. Nah, selanjutnya teori Mekah. Oke, teori Mekah ini masuk Islam ke Indonesia langsung dari Timur Tengah melalui para pedagang Arab Muslim sekitar abad ke-7, ya. Masehi sejak tahun 1958. Nah, teori Gujarat ini digugat dan dikoreksi oleh Profesor Dr. Hamka. Nah, Hamka mendasarkan perdagangannya dengan bukti atau alasan sebagai berikut. Yang pertama, peranan bangsa Arab sebagai pembawa Islam di Indonesia tidak bisa diabaikan. Itu menurut beliau. Selanjutnya yang kedua, di Nusantara abad ke-13 telah berdiri kekuasaan politik Islam. Yang ketiga, telah ditemukan perkampungan Arab di Barus. Dan yang keempat, berita Tiongkok yang menyebutkan Raja Taceh mengirim utusan ke Ratu Sima atau Raja Kalingga Jawa Tengah. Oke, itu teori Mekah. Selanjutnya teori Persia, nah ya. Nah, teori Persia ini menurut sejarawan, ya, Islam baru masuk ke Indonesia sekitar abad ke-13 Masehi. Nah ya, melalui peran para pedagang asal Persia yang dalam perjalanannya singgah ke India atau ke Gujarat, barulah sebelumnya ke Indonesia. Sebelum mereka itu datang ke Indonesia, nah ya, maksudnya itu, ya. Nah, pendapat mereka didasarkan kepada beberapa alasan, ya. Karena yang pertama itu alasannya penggunaan kosakata Persia dalam bahasa Indonesia. Terus yang kedua, sistem pengajaran membaca Al-Quran yang menggunakan istilah-istilah berbahasa Persia. Dan yang ketiga, dalam sastra Islam Nusantara muncullah pengaruh sastra Persia. Nah, itu teori Persia yang mengatakan bahwa alasannya, ya. Selanjutnya Bapak akan melanjutkan ke prinsip-prinsip strategi dakwah Islam di Indonesia. Nah, dakwah Islam di Nusantara, ya, terutama di Nusantara ini tidak terlepas dari keberadaan Wali Songo, ya. Mereka adalah tokoh yang dikenang, ya, sebagai ya sebagai perintis awal dakwah secara pasif yang menyisakan jejak-jejak sufisme pada Islam Nusantara. Nah, prinsipnya itu yang pertama dalam strateginya, ya, damai, bijaksana dan dilandasi keramahan
Yang kedua, akulturasi budaya. Yang ketiga, dilakukan secara bertahap. Yang keempat, tidak menyakiti para dai membawa ajaran Islam. Yang kelima, membangun basis kader yang bersifat personal, ya. Yang keenam, membangun basis teritorial. Nah, ya. Yang ketujuh, membangun dakwah persuasif kepada masyarakat. Itu mungkin saja kalian bisa memahami dari penjelasan Bapak ini. Jadi Bapak tutup ya. Mudah-mudahan kalian bisa memahaminya. Bapak akhiri dengan membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.